MediaTek Dimensity 9000 di HP ini bakal coba dibully sama 3 HP Snapdragon ini. Apakah berhasil? Dan mana yang paling kencang performance-nya? Paling stabil siapa? Dan baterainya paling hemat yang mana? Jadi di tawuran ini gue bakal jalanin Antutu 6 kali, nonton YouTube 1 jam, recording 4K video, rendering 4K video, sama terakhir gue lakuin stress test 3D Max. Langsung aja kita mulai tesnya ini dengan baterai 100%. Terus semua settingan gue samain ya, airplane mode aktif, connect di wifi yang sama, brightness gue bikin sekitar 60-70%. Dan volume di sekitar 30-an. Habis itu gue pastiin keempat HP ini udah update software yang terbaru ya. Bagian displaynya juga gue samain, refresh rate semua di 120Hz dengan resolusi Full HD+. Untuk performance mode-nya gue bikin balance aja. Kenapa nggak coba di performance mode-nya on? Karena gue ada sempet coba kok, tapi itu gue simpan ya di akhir video ini. Sabar. Setelah semua oke, nggak ada background apps di belakangnya, langsung aja kita mulai tawurannya. Sebagai informasi, Antutu yang gue jalanin ini versi 9.3.5. Setelah gue run dan kurang lebih sekitar 10 menit, K50 Gaming dan Pro-nya kelar barengan dengan skor 951.000 di Gaming dan 918.000 di Pro version. Habis itu disusul Xiaomi 12 Pro dengan 943.000 dan Poco F3 dengan 695.000. Untuk baterai, Xiaomi dan Poco berkurang 1%, sedangkan duo K50 series ini masih full di 100%. Dari sisi suhu, K50 Gaming dan Xiaomi 12 Pro ada di 44-an derajat, sedangkan K50 Pro 41,6 derajat, dan yang paling adem Poco F3 dengan 40,5 derajat. Mungkin teman-teman pasti mulai bertanya nih, loh bang, kok skor Dimensity-nya kagak 1 juta kayak di video kemarin? Sabar, nanti gue bakal jelasin. Lanjut di tes putaran kedua, di mana langsung terjadi kecelakaan di sini oleh K50 Gaming yang kena overheat saudara-saudara. Dan saat gue cek suhunya mencapai 50,5 derajat. Habis itu di putaran ketiga, giliran HP Dimensity 9000 kena overheat juga. Wah, mengejutkan ya dengan suhu di 49,2 derajat. Lanjut putaran keempat, balik lagi K50 Gaming kena overheat. Putaran kelima, K50 Gaming aman, tapi K50 Pro dan Xiaomi 12 Pro harus ditanduk keluar lapangan. Gile, banyak banget yang kecelakaan ya. Jadi inget gua sama MotoGP Mandalika kemarin banyak yang jatuh. He tips it in. Wow! Oh, dearie me. Oke, biar nggak mengawang-ngawang dan juga menghemat waktu teman-teman, langsung aja gua sajiin semua data dari tes ke-1 sampai ke-6 ini. Yes, yang merah-merah itu adalah overheat. 2 kali di K50 Pro, 3 kali di K50 Gaming, dan sekali Xiaomi 12 Pro. Secara keseluruhan, penurunan performance terbaik ada di chipset 870, yaitu 1%-an, dan 2%-an di K50 Pro dan K50 Gaming. Terakhir, Xiaomi 12 Pro cukup jauh di 13,32%. Dan buat teman-teman yang lupa, gue jelasin cara hitungnya ya, yaitu selisih dari skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dikali 100 buat dapat persentasenya. Untuk suhu, K50 Gaming sama Xiaomi 12 Pro paling panas ya dengan suhu rata-rata di 48 derajat. Kedua, Redmi K50 Pro dengan 45,6 dan Poco 43,7. Untuk baterainya, K50 Pro paling awet, yaitu berkurang 17%, terus Poco F3 19%, dan diikuti tipis K50 Gaming berkurang 20%. Terakhir, Xiaomi 12 Pro berkurang cukup besar di 26%. Cuma ingat, untuk baterai ini nggak sepenuhnya tepat ya, karena seperti yang kalian tahu, ada beberapa HP yang kena overheat, yang artinya stop jalanin proses dan nggak konsumsi daya lagi. Dan karena kapasitas baterai tiap HP itu beda, jadi biar lebih akurat, gue sertain juga konsumsi daya dalam mAh. Oke, tadi untuk tes 6 kali Antutunya. Siap untuk tes selanjutnya? Let's go! Karena dari tes sebelumnya cukup panas, jadi gue diemin dulu ya sekitar 15 menitan. Dan lanjut kita tes nonton YouTube video dengan resolusi yang gue set di 1080p. Dan setelah sejam, Poco paling irit dengan baterai berkurang 5%. Habis itu duo K50 series sama-sama di 7% dan Xiaomi 12 Pro di 9%. Untuk suhunya aman ya, ada di sekitar 31-32 derajat Celcius. Oke, mungkin sampai sini kalian mulai tanya, bang, kenapa nggak bandingin sama brand lain? Bakal gue lakuin ya ke depannya. Tapi untuk sekarang, gue pengen tahu dulu nih dengan racikan yang hampir mirip karena sama-sama pakai MIUI. Ketimbang gue tes dengan beda racikan atau beda OS dari tiap brand. Di tes ini gue lakuin recording video dengan resolusi 4K 30 fps selama 30 menit. Dan sebelum kita ke hasilnya, sebagai informasi aja, untuk recording 4K di Poco dan Redmi cuman bisa maksimal 8 menit. Untuk Xiaomi nggak ada masalah sih. Jadi saat menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur dari 59 sampai akhirnya 0 dan stop recording. Tapi langsung aja gue jalanin lagi tiap kali stop. Dan untuk hasil akhirnya, konsumsi baterai paling tinggi ada di Xiaomi 12 Pro dengan 14%.
Diikuti K50 series 12 dan 13%, sisanya Poco F3. Lagi-lagi lebih hemat cuma berkurang 11%. Untuk suhu, Xiaomi 12 Pro paling panas juga dengan 45,2 derajat. Terus Poco F3 43 derajat dan terakhir 42an derajat untuk duo Redmi K50. Nah, ini menarik. Konsumsi daya besar dan suhu tinggi di 12 Pro bukan artinya jelek juga ya. Di sisi lain bisa berarti hasil pemrosesan videonya lebih baik dibanding yang lain. Dan setelah gue diemin beberapa saat, lanjut kita ke tes berikutnya. Bentar guys, kasih gue 10 detik buat ngomong. Mungkin video tawuran chipset ini nggak bakal serame video unboxingnya. Tapi kalau semua teman-teman suka sama video ini dan kasih like-nya, gue bakal seneng banget dan tahu kalau usaha yang gue lakuin ini nggak sia-sia. Jadi bantu like ya. Thank you. Iya, gue denger request kalian kok yang minta tes rendering juga. Jadi kali ini gue pakai KineMaster dengan footage 4K sekitar 9 menitan gitu. Untuk editingnya gue cuma kasih satu filter terus ekspor dalam 4K juga dengan bitrate paling mentok. Dan output file size-nya itu 5,7 GB. Settingan ini sama untuk semua HP-nya. Dan hasilnya 3 HP di kanan kelar hampir berbarengan, sekitar 5 menit 38 detik. Habis itu ketinggalan jauh si Redmi K50 Pro hampir 2 menit setelahnya. Untuk suhu, ketiga HP awal tadi ada di 37, 38, dan 39 derajat. Sedangkan K50 Pro lebih adem di 34,4 derajat. Gimana dengan baterainya? Paling memakan daya Xiaomi 12 Pro dengan 5% dan lagi-lagi paling hemat Poco F3 hanya berkurang 2%. Kira-kira kenapa ya K50 Pro ini bisa ketinggalan jauh untuk tes renderingnya guys? Coba jelasin ke gua ya dengan teori kalian di komen. Wah, biasanya tes ini nih juga memakan banyak korban dalam hal overheat. Dan kali ini kena di Redmi K50 Gaming setelah 10 menitan jalan. Dengan suhu sekitar 48an derajat. Tapi 3 HP lainnya masih lanjut kok, sampai akhirnya total 20 menit kelar semua. Untuk skor tertinggi didapat oleh Xiaomi 12 Pro dengan 9800. Namun stabilisasinya yang paling rendah juga dengan 46,4%. Stabilisasi terbaik dipegang oleh Poco F3 dengan 82,1%. Untuk Redmi K50 Pro ada di tengah-tengah ya untuk skor dan stabilisasi. Gimana dengan suhunya? 46 derajat di Redmi K50 Pro, 45 derajat di Xiaomi 12 Pro, dan 41 derajat Poco F3. Terakhir untuk konsumsi baterai, Poco lagi-lagi lebih irit ya, cuma berkurang 9%. Sedangkan Xiaomi dan Redmi deket-deketan di 12 dan 13%. Jadi sebenarnya tes yang pertama kali gue jalanin itu adalah performance mode-nya on ya. Tapi di AnTuTu tes kedua, gue berasa nggak enak nih. Karena duo K50 series-nya stop kena overheat. Dan di tes keempat lebih parah lagi. 3 HP kena overheat sekaligus. Kecuali Poco F3 yang masih aman aja dia. Dan akhirnya gue putusin aja deh buat stop tesnya. Dan lanjut tes ulang dengan performance mode-nya off. Karena kalau dilanjutin, konsumsi baterainya itu jadi kurang akurat. Ya walaupun nggak taunya hasilnya mirip-mirip aja sih pas gua tes ulang kayak yang udah kita lihat tadi di awal. Oke, kesimpulan apa yang gue dapat di sini? Untuk Dimensity 9000-nya, kalau kita bandingin sama Snapdragon 8 Gen 1, secara keseluruhan lebih adem dan hemat baterai. Stabilisasinya juga cukup baik loh dengan penurunan performance cuma 2%-an untuk tes AnTuTu tadi. Semua itu terjadi karena performance-nya masih terkontrol dengan mode balance. Tapi bisa jadi buas juga ya saat performance mode-nya kita nyalain. Skornya ada di sekitaran 1 juta. Dan ingat, ini bukan kerja dari chipsetnya doang loh, tapi didukung sama cooling system suatu HP, material, bentuk, dan racikan dari softwarenya. Contohnya lagi nih, kenapa Xiaomi 12 Pro walaupun rata-rata suhunya tinggi tapi cuman kena overheat 1 kali doang? Karena dia lebih memilih menurunkan performance-nya supaya suhunya nggak melewati batas overheat. Bisa dilihat sendiri tuh skor AnTuTu dan penurunan performance-nya di 13%. Untuk Poco F3 dengan Snapdragon 870-nya, kalian pasti udah tahu lah, gue sering tes HP ini dan hasilnya cukup memuaskan. Walaupun udah bukan chipset flagship lagi, tapi masih worth it banget sih. Terakhir, menjawab pertanyaan judul dari video ini. Jadi apakah MediaTek Dimensity 9000 bisa dibully sama Snapdragon? Untuk 8 Gen 1 gue bisa bilang belum berhasil. Tapi kalau dibandingin sama 870 tergantung nih lihat dari sisi mana. Kalau performance jelas cukup telak ya, Dimensity 9000 lebih baik. Tapi kalau dari sisi suhu dan konsumsi daya, 870 juaranya. Tapi ya, terlepas dari angka-angka tadi, teman-teman mesti ingat, tes ini adalah tes ekstrim. Hasilnya tentu berbeda untuk pemakaian normal sehari-hari.
Kalau kalian butuh itu, bisa cek playlist gua real life review sehari bersama. Gimana guys? Ada kesimpulan lain yang kalian dapat nggak dari data yang gua hasilkan tadi? Kalau ada, bantuin tambahin di komen ya. Oke, akhirnya tugas gue udah selesai. Sekarang gantian teman-teman yang bantuin gue buat like video ini. Subscribe juga buat yang belum, biar cepet-cepet bisa 1 juta subscriber. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.